Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini bakalan bahas tentang soal sosiokultural lagi. Seperti biasa bakalan ada 5 soal yang kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia soal nomor 1, kita baca bareng-bareng. Saat pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional diadakan lomba lari sesama puskesmas se-kabupaten. Tanpa sengaja, saat berlari Anda menyenggol peserta dari puskesmas lain dan mengakibatkan ia terjatuh. Kemudian Anda meminta maaf dan menawarkan bantuan untuk ia berdiri. Nah, di sini pilihannya adalah A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Nah, jadi di sini pernyataannya itu bersifat positif, teman-teman. Jadi, kalau pernyataannya bersifat positif, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Sangat setuju ya, teman-teman, yaitu dia nggak sengaja menyenggol, kemudian dia minta maaf dan menawarkan bantuan untuk orang tersebut berdiri. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang A, sangat setuju. Oke, lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Meskipun menjadi pimpinan sebuah rumah sakit, saya akan membuat keputusan dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari bawahan saya. Nah, kira-kira kalimat ini apakah bersifat positif atau negatif, teman-teman? Nah, kalimat ini tuh bersifat positif ya, teman-teman, yaitu di saat kita membuat keputusan, at least kita sebagai pimpinan ya, sebuah rumah sakit, tapi kita tetap mempertimbangkan saran dan masukan dari bawahan saya. Makanya itu dilakukan yang namanya rapat ya, teman-teman, untuk mencari saran dan masukan dari staf-staf di RS tersebut, teman-teman. Nah, jadi di sini pilihannya adalah yang A, sangat setuju, teman-teman ya. Di sini adalah poin 5-nya. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini dia soal nomor 3, kita coba baca bareng-bareng. Menjelang libur lebaran, Anda melakukan mudik dengan pesawat saat suasana puasa, sementara Anda tidak berpuasa. Anda mencari tempat yang sunyi untuk makan agar menghargai teman lain yang sedang berpuasa. Nah, kira-kira ini kalimatnya positif atau negatif, teman-teman? Di sini kalimatnya positif ya, teman-teman tahu dari mana? Yaitu saat kita mudik ya pakai pesawat. Nah, itu suasananya dalam keadaan berpuasa, teman-teman. Dan sedangkan kita sendiri itu lagi tidak puasa. Nah, jadi saat kita makan, kita mencari tempat yang sunyi supaya menghargai teman lain yang sedang berpuasa. Nah, di sini kalimatnya jelas positif ya, teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, sangat setuju. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4. Setelah dinyatakan lulus P3K Tenaga Kesehatan, Anda merasa kurang nyaman karena pegawai di lingkungan unit kerja Anda mayoritas berasal dari daerah tertentu. Oke, di sini kita lihat ya, dinyatakan lulus P3K Tenaga Medis nih. Nah, kita merasa kurang nyaman nih karena apa? Pegawai di lingkungan unit kerja kita itu berasal mayoritas dari daerah tertentu. Nah, apakah kalimat ini bersifat positif atau negatif? Nah, kalimat ini bersifat negatif ya, teman-teman. Jadi contoh kalimat negatif itu yang seperti ini, merasa kurang nyaman ya, merasa tidak bisa beradaptasi. Nah, itu merupakan sifat dari kalimat yang negatif. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, sangat tidak setuju ya, teman-teman. Harusnya dia bisa beradaptasi dengan keadaan ya. Jadi poin 5-nya adalah yang E. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir nih. Kita baca bareng-bareng ya. Ketika tiba di kantor, Anda melihat teman kerja datang dengan raut wajah yang masam, lalu Anda menanyakan alasan bermuka masam dan memberikan nasihat agar lebih profesional ketika sedang bekerja di kantor. Nah, kira-kira ini bentuk kalimat positif atau negatif? Oke, teman-teman, di sini kita lihat ya bahwa apa nih? Kita melihat teman kerja kita datang dengan raut wajah yang masam. Mungkin dia ada masalah ya di luar pekerjaan atau di luar kantor. Nah, jadi kita nanya ini, kenapa sih dia seperti itu, dan juga kita beritahu nih, kita beri nasihat supaya lebih profesional ya saat bekerja di kantor. Jadi masalah di luar kantor itu di stop dulu atau ditunda dulu ya sampai selesai pekerjaannya supaya apa nanti berpengaruh ke kinerja, teman-teman. Jadi ini merupakan kalimat yang positif, yaitu adalah kita tanya alasannya dan juga kita berikan nasihat supaya tidak seperti itu lagi. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, teman-teman. Sangat setuju.
gampang ya untuk mencari menjawab soal sosiokultural ini. Yang penting perbanyak latihan aja teman-teman dan juga try out. Nah, buat kalian yang mau try out tapi bingung caranya gimana, aku bakalan cantumin tutorial untuk join ke tryoutnya Sobat P3K di sini. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik, terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya. Yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke, itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakal rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah, ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal mulai aja nih. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit, dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai tryout. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman, beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, dan itu kita klik next misalnya, dan itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah, ini dia hasil tryoutnya. Kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal klik jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya. Kemudian
Nah, ini dia jawaban yang benarnya, kemudian ini ada pembahasannya, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman, maaf. Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website sobat P3K ini ya, teman-teman kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, itu dia tadi gimana cara untuk bergabung ke tryout P3K, sobat P3K teman-teman, seperti itu caranya. Dan juga yang mau order ebook juga masih bisa teman-teman, tinggal klik aja di description box aku. Di situ udah aku cantumin nomor WhatsApp untuk pemesanan ebook dan juga link untuk join ke sobatnya, ke tryout sobat P3K teman-teman. Dan juga aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku, dan yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa di like serta komen video apa lagi harus aku bikin, dan share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.